Kembali di kanal Nusantara Sudut Lucu Podcast dan kita coba mengulas setelah sekian banyak konten-konten kita itu kita kan pakai kata gobral gabrul mas. Jadi malam hari ini pemirsa sekalian, biar nggak ada tanda tanya tentang apa sih itu gobral gabrul dan segala macam, ini saya langsung minta penjelasannya. Saya salam dulu nggak? Iya, salam ya. Belum salam nih. Iya, baik pemirsa. Salam kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Salam gobral gabrul. Nah, ya. Gobral gabrul. Ini gobral gabrul sama nih. Nah, itu mas. Pemirsa tahu, katanya gobral gabrul. Iya. Ini pemirsa nih. Saya selalu ketelisut. Ketelisut. Nah, ini bahasa mas. Kalau bicara bahasa tuh apa sih macam-macam mas. Jadi di Indonesia tuh kalau ada berapa 300 itu. Ya, itu bahasa ya 700. Dan bahasanya 700 ya. Dan kadang-kadang lucu juga antara bahasa di sini dengan satu daerah ke daerah lain tuh penyebutannya sama tapi artinya beda. Iya. Ya mungkin kalau kita tarik benang-benangnya ngomong. Ngomong lah. Iya. Ngomong setuju ya. Betul. Saya. Dan kalau ini kan kita ini kan gobral gabrul karena versi kita kan kebetulan saya orang Jawa. Iya. Nanti ketika saya memunculkan gobral gabrul. Kalau Mas Budi orang Aceh, orang Padang, orang Batak pasti ada. Iya pasti ada. Ngomong itu tadi. Iya. Dan kebebasan ngomong. Iya. Yang ngomong ngalor ngidul. Nah, itu ya iya. gobral gabrul itu. Baik pemirsa, ini kan kita sudah beberapa kali podcast dan konten-konten kita itu banyak hal yang kita coba ulas dengan versi gobral gabrul. Terus ada pertanyaan, gobral gabrul itu apa gitu kan? Wah gitu ya. Nah, kalau saya gitu ya? pribadi kan selama ini sering bergobral gabrul ria. Jadi ada bahasa-bahasa yang kelas-kelas kita bawa Pak. Jadi nongkrong, kakak kiki gitu kan. Terus ya sekeluarnya seapa yang ada dalam pikiran kita gitu kan. Nah, dan ini biasanya diiringi sama ketawa-ketawa, Mas. Yeah. Jadi relax, nyaris tanpa beban. Gobral gabrul gitu. Istilahnya kalau yang punya utang lupa, yang lapar kenyang. Soalnya apa? Kan ada makanan, ada kadang kalau lagi jenuh di rumah kita ngumpul sama teman, kakak. Ada yang orang bilang kongko-kongko, ya kan? Ada apa sih istilah-istilahnya macam-macam. Nah, gobral gabrul gimana, Mas? Ya. Gobral gabrul ya. Bahasanya menurut versi gobral gabrul. Okay. Gobral gabrul menurut versinya gobral gabrul. Termasuk kita ini pemirsa ya. Dan saya pemirsa Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Jadi gini Mas Budi. Kalau ditanya ke saya, kenapa kok memunculkan ini karena Nusantara Sudut Lucu terus ada kelahirannya ya dengan kombinasinya yang gobral gabrul. Yang menarik. Masalahnya apa? Gini pemirsa, kita mungkin saya sendiri punya inspirasi seperti hanya saya melukis. Gus tolong lukiskan ini. Mas Medi bicara Gus tolong lukiskan ini, apa pemandangan di benak saya kan sudah muncul gunung, Pak Tani, sapi, ya kan, air, sungai, batu, ada wanita nyuci, okay. Kan itu yang penting Mas. Yang penting kenapa? Nyitik. Nah ini pemirsa, ini memang yang menarik. Masalahnya apa? Kalau dicermati dalam era kemanusiaan ya, era kemanusiaan kan seperti hanya kita ini kan nggak lepas dari satu politik, ya kan? Kedua terus ada konsumsi peperangan, maksudnya terus politik terus ditunggain terus ada mobil perang, sekat situ eskalasinya sampai pada fisik. Nah, sampai fisik itu, itu kan sejarahnya seperti itu mas, sejarahnya. Dan akhirnya dalam literasinya Muslim, ya terutama alhamdulillah kita sebagai Muslim ini. Jadi ada cerita yang menarik kalau saya lihat, saya telaah dalam artian apa? Ya versi gobral gabrul saya nih pemirsa Indonesia ini. Iya. Dulu ada cerita ketika ada zaman kenabiannya Rasulullah. Ketika ada Rasulullah membawakan misi dalam artian
diberikan mandat oleh Allah ya dengan risalah keislaman itu kan menarik kalau saya cermati. Mungkin pemirsa lebih paham lah dibandingkan saya, mungkin Pak ini para alim ulama lah yang paham ya. Kita kan nggak alim ulama nih, gampangnya kita beragam nih pemirsa nih. Tapi saya duduk manis, saya menerjemahkan dengan improvisasi saya Mas Medi ya, saya pemirsa ya. Tahun 2 Hijriah itu ada perang Badar. Iya. Perang Badar kan, perang Badar itu kan perang kaum muslim sama orang kafir Quraisy. Terus memunculkan perang konflik itu sampai 8 Hijriah. Kan perang itu, perang-perang. Nah, akhirnya dalam perang, dan memang ceritanya memang harus seperti itu karena Allah memberikan kode-kodenya kepada Nabi Muhammad ini, seperti itulah ceritanya. Tapi yang menarik ada masa di mana Rasulullah itu punya inspirasi nggak perang lagi, perjanjian damai. Dibuat gitu ya. traktat perdamaian. Perdamaian. Kalau nggak salah itu pemirsa itu perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah di tempat Hudaybiyah itu. Perjanjian itu pada dasarnya itu tidak mengenakan di kaum muslimin. Tidak mengenakan. Isinya. Pokoknya yang gini, misalkan orang kafir meluk Islam disuruh balikin ke kaum kafir. Kalau orang Islam masuk ke kafir nggak masalah karena memang dia orang dari kaum kafir itu, karena kaum Quraisy itu kaum asal dari sana. Pada dasarnya gitu. Dan ini yang menarik karena apa? Padahal kalau kita cermati sekarang ini politik, kalau perjanjian pengennya kan saling menguntungkan. Iya. Pengennya. Ini kan politik juga kan? Iya. Politik juga Nabi Muhammad sama kaum Quraisy. Ini jadi menarik bagi saya karena apa? Ada dimensi sahabatnya dalam artian gini, kan nggak cuma Rasulullah. Iya. Ketika Rasulullah sama kaum Quraisy, Rasulullah ini kan nggak bisa baca tulis kan? Asalnya diwakili oleh Ali bin Abi Thalib. Iya. Ketika dalam perjanjian itu tertulis bukan Nabi Muhammad Rasulullah. Ini nggak mau orang kafir Quraisy. Jangan nama itu. Ya kalau saya tanda tangan Muhammad Rasulullah berarti saya kan mengakui Muhammad Rasul Allah. Ya betul juga orang kafir. Karena bagi-bagikan itu. Pesan Mas, buset. Nah, orang kafir itu Mas namanya Suhail bin Amr. Anda suruh ngapus. Ali nggak terima, nggak bisa. Pemimpin saya Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Nggak bisa. Kalau gitu perjanjian batal. Pikir Nabi Muhammad. Pertentangan tuh, apa ada diplomasi? Diplomasi kan, istilah diplomasi itu ya. Karena Muhammad gampang, mana Ali? Hapus saja. Nggak bisa, udah hapus saja. Tunjukkan. Rasulullah yang bilang hapus saja. Tunjukkan, gampangannya kasih apa tangan pegang, suruh di mana yang ada tulisannya Rasulullah, suruh hapus. Masalahnya kan memang Rasulullah nggak bisa baca tulis, karena yang mau diwakilkan oleh Ali. Terus akhirnya Muhammad hapus, menghapus saja. Simpelnya kan, dihapus juga nggak masalah, saya tetap Rasulullah. Nah gitu kan. Ini ketika Rasulullah kan menarik kalau kita cermati. Rasulullah dihapus pun nggak ada masalah Ali. Karena apa ya? Tetap saya juga ya Rasulnya Allah, Rasulullah gitu. Dan salahnya ya udah dihapus. Itu cuma di kertas. Gitu. Di kertas. Ada dalam perjanjian itu Muhammad bin Abdullah. Bin Abdullah karena anaknya Abdullah kan gitu. Hanya diterima perjanjian itu Mas. Nah singkat cerita si Umar nggak terima. Umar bin Khattab. Ini kan kayak preman kayak Bimo ya istilahnya. Wah cetak itu kan bekas preman. Dia nggak terima Rasulullah. Ini apa-apaan nih? Mau perjanjian kok kita nggak untung sama sekali. Nah itu pernah dimunculkan oleh Umar. Nabi Muhammad, kamu masih nabi apa enggak? Ini Umar tanya. Loh jangan-jangan Muhammad, kamu itu masih jadi nabi enggak ini? Masih Rasulullah enggak? Masih Umar. Masih. Kemudian Umar. Ini kok malah gini? Ada dia tanya Abu Bakar. Abu Bakar, ini Rasulullah tanda tangan itu benar nggak? Istilahnya kok masa kok menguntungkan orang kafir semua? Kita nggak ada untungnya ini. Maksudnya nggak ada keuntungan di pihak Muslim. Biarin aja, Umar. Namanya Muhammad tuh kalau masalah sing neko-neko, biarin aja itu urusan Muhammad sama Allah gitu. Jadi Abu Bakar ya biasa aja. Abu Bakar biasa aja. Biasa aja dan mantan diri nggak kaget. Ini Abu Bakar ya. Nggak usah kaget Umar. Biasa aja. Masalahnya apa? Itu udah urusan Muhammad itu.
Yang penting kita samina batokna lah, kasarnya kurang lebihnya kayak gitu mas. Ada mau penasaran lagi, nggak bisa nih, sebetulnya ngedumel. Nah singkat cerita, ketika perjanjian itu gampangannya lagi panas-panas, lagi apa? Hangat-hangatnya ya. Iya. Nah ini kok kebetulan ada anaknya Suhail. Ini kan yang gedengkotnya tadi perjanjian negosiasi sama Ali kan? Itu kok masuk Islam. Abu Jandal. Abu Jandal. Ini masuk Islam. Wahnya begitu dia waktu sama Rasulullah aku bawa, maksudnya bawa keluar ke Mekah, bawa ke Madinah. Wah ini orang kafir seneng ini. Muhammad, apa kelakuanmu, apa yang kamu lakukan? Ini ada peristiwa. Sesuai perjanjian itu tadi, sesuai perjanjian, kamu balikkan ke arah kafir lagi. Nah, akhirnya Abu Jandal suruh balik lagi. Karena mengikuti aturan main dari perjanjian itu, Rasulullah kan nggak mau terima. Karena apa? Ya kamu kan anaknya Abu Suhail, kebetulan beliau yang menandatangani itu secara tanda tangan. Saya kembalikan, nangis tuh Abu Jandal tuh. Bapak anak Umar kan, Umar kan sudah berewasan gitu ya. Sampai ini ada cerita riwayat ini. Umar itu menyarankan pedangnya mas, disuruh ngambil ini. Abu Jandal, gua acok aja itu, misalkan orang-orang kamu itu, nih pedangnya. Sampai gitu ya mas. Karena apa? Ini nggak nyaman lah. Soalnya apa? Itu Abu Jandal di depan matanya Umar, di depan matanya Rasulullah, di depan matanya para sahabat ini, kayak kasihan banget nih, kita mentah-mentah. Nangis pokoknya dia, nangis kenapa nggak harus dikembalikan? Islamnya mana, hablum minanasnya mana, ukuahnya itu. Tapi perjanjian itu harus dikembalikan. Akhirnya Abu Jandal balik mas, balikan. Nah yang menarik dalam perjanjian itu, memang Rasulullah itu minta apa? Kalau orang ngomongin berseminar ataupun dalam perjanjian itu membicarakan masalah Islam, disuruh biarin aja. Jadi kan enak di nih. Wilayah Quraisy nggak apa-apa nih. Apa? Mau ngobrolin tentang ngobrol Islam. Ya, Islam. Benar saya. Saya tak pikir-pikir, berarti Rasulullah memberikan ungkapan itu sudah punya strategi yang ke depan loncatan. Apa itu? Gobral gabrul. Itu pemirsa. Ternyata Gobral gabrul ini akhirnya buat syarat. Udahlah nggak masalah gobral gabrul. Cuman gobral gabrul toh. Pikirnya orang kafir kan gitu. Cuman gobral gabrul nggak apa-apa. Di jalan. Yang penting kita masih ada Lata, Usama, Nabubal, tuhan-tuhan sembahan mereka itu kan. Enggak Tuhannya Muhammad nggak apa-apa. Enggak orangnya Muhammad, enggak muslim nggak apa-apa. Paling ya cuma ngomong berdoang. Enggak masalah. Tapi kan nggak terima Umar. Nggak bisa, harus perang. Soalnya gimana ya, dari ada peristiwa perang Badar, perang Uhud. Berapa kali perang Uhud itu? Kalau gini, kalau memang menarik. Coba teorinya sederhana. Saya kembali kalau bicara politik kota-kotanya pangeran, apa bedanya? Ketika perang Badar, Rasulullah kan dikasih bantuan oleh para malaikat. Apa nggak lucu mas? Bagi saya ya, ini saya berkabur. Loh, Allah kok ngasih malaikat yang notabene perang menghabiskan orang kaum Quraisy saja. Banyak 70.000 atau berapa ribuan ribuan. Gampangannya gini, kaum muslim 300, kaum kafir 1000-an. Lebih lah, 3.000-an. Perkalinya berapa lah itu? Kurang lebihnya gitu ya. Lah kok ngasih malaikat? Kenapa kok nggak Jibril? Anggap aja lah. Lah ini Allah bisa, kan bisa ini. Kasih aja malaikat Israel satu. Iya. Kan habis semua. Malaikat Israel punya nyawa. Tapi kan tidak. Dan itulah Allah. Karena memberi cerita nggak seperti yang dipikirkan oleh manusia. Ngasih cerita yang tidak dipikirkan oleh orang-orang termasuk Umar dan Abu Bakar. Gitu kan? Iya. Allah bisa. Kan bisa. Ngasih malaikat, taruh cabutnya semua nama Israel satu. Cabut nyawa kafir. Kafir kan ya habis lah. Malaikat Israel pencabut nyawa. Asal seret ya, semua. Apalagi pengawalnya, pasukannya malaikat Israel. Habis. Tapi kan tidak seperti itu. Sama sepertinya perang Uhud. Ternyata kan kalah perang Uhud. Makanya ada muncul panglimanya perang. Yang istilahnya nanti ada proses panjangnya ya. Istilahnya apa yang menjadi panglima perang lah gitu. Nah ini menarik bagi saya mas. Akhirnya ketika perjanjian itu terus di deal, ya kan, misalnya semua pada setuju, karena apa? Rasulullah membuktikan Abu Jandal balik. Akhirnya kan, wah senang, wah Muhammad memang
apa ya, terpercaya. Ya memang tabiatnya Rasulullah kan terpercaya. Kalau dia umur 35 tahun dapat gelar Al-Amin. Nah, ini ada cerita nanti kita panjang cerita Rasulullah itu. Nah, singkat cerita Mas Medi. Setahun sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari kan gitu. Karena itu perjanjiannya nanti akan hilang sendirinya tanpa tersadari. Orang kafir ini ya, misalnya kan kita medsos ini, dalam artian kalau kita bersinias, misalnya cerita Rasulullah ditutup nih. Maksudnya terus Rasulullah sama sahabatnya kan ke Madinah ini. Misalnya cerita ini kalau kita shopping ini, kan orang-orang kafir kan? Betul kan? Nah, kita orang kafir ini jalan. Weh Medi, kabare? Wah, salaman. Wah, mau deh. Habis ketemu Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Jahal. Wah, Abu Jahal payah nih. Masa orang kaya punya duit banyak aku nggak dikasih. Coba kalau ada Muhammad, nah mesti aku dikasih. Nah itu maksudnya. Anda kan ketemu orang, misalnya gobrol-gabrol, ngomong, istilahnya hak asasi untuk ngomong seenak itu kan terjadi tuh. Karena apa itu nggak masalah orang kafir, tapi tanpa tersadari orang-orang bangsawan Quraisy justru itu menjadikan malapetaka. Orangnya kaku, keras begini kalau Rasulullah orangnya baik, ramah gitu, bla 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 gitu. Nanti di syuting lagi nih, misalkan kita ada film yang drama ya, di warung misalkan, di warungnya si misalkan pok siapa misalkan, weh pok minum kopi pok, ya sambil ngopi nih, weh Medi, waduh Tuhanku mau hubal, aku minta duit lagi utang nggak ada duitnya nih, malah utang lagi nih, sama aku nih Lata kan ada Lata kita Masya Manat gitu kan, sama Gus Manat mau katanya dewa ini apa Tuhan ini nggak bisa, tapi pikir apa benar Tuhannya Muhammad ya? Itu timbul pertanyaan. Tuhannya Muhammad ya? Tuhannya Muhammad kan cuma satu ya. Tapi kalau kita berdoa bisa dikabulkan, kita dapat. Nah, akhirnya terus jadi kayak pertimbangan. Jadi Muhammad, Abu Jahal, CS gitu ya, Muhammad, kriterianya terus ini orang kafir, ini kan terus dari hari-hari terus ngomongin itu Mas Medi. Misalnya itu menyebar ke seluruh kota. Ya, misalnya menyebar. Karena dari gobrol-gabrol itu tadi, dari gobrol-gabrol dari warung, gobrol-gabrol di pasar misalnya, di jalan, pertigaan, perempatan, sampai cukur rambut. Nah itu ngomong, ayo. Kalau aku enak ya, di Muhammad nggak ada budak, kalau budak sama rata, mau sholat aja, mau bersama, nah gitu loh. Wah kita enggak budak malah ditendangin misalnya, nggak dikasih makan, nggak ini, wah ada konflik itu. Tanpa tersadari orang-orang yang kafir, ada semua hidayahnya muncul, gitu loh maksudnya. Hidayah terus Allah munculkan, sehingga tanpa tersadari lagi mereka masuk Islam, masuk, terus akhirnya berbondong-bondong keluar menemui Rasulullah di Madinah itu loh, sebelum nanti akan masuk lagi ke Mekah. Nah ini kan jadi menarik Mas Medi. Menariknya apa? Kaum bangsawan itu setahun, 2 tahun, 3 tahun terasa, loh kok malah pada ke Madinah gimana ini? Wah kemana gini? Wah ya itu tadi apa ini? Perjanjian itu hanya luntur dengan sendirinya. Karena apa? Tanpa diminta, tanpa dikembalikan. Terus akhirnya mereka sudah doktrin ya. Mereka ke Rasulullah, terus mau ayo ke sana, terus pada ke Madinah itu. Nah singkat cerita kan sebenarnya jadi banyak tuh. Nah itu memunculkan, itu tadi dampaknya. Saya kembali ke istilah gobrol-gabrol. Berarti salah logika kan. Kalau memang perang, nggak bisa mikir. Betul kan? Iya. Nah ini karena apa? Karena saya lihat agama Islam ini kan pengejamatan akal. Akal untuk mikir. Mikir apa? Karena kalau kita tidak akan mikir, maka tidak akan memunculkan penemu-penemu yang spektakuler. Seperti halnya itu tadi, kayak model Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, ya kan, yang ilmu-ilmu matematika, algoritma, aljabar itu kalau nggak dilogikakan dengan akal, kita mungkin nggak bisa menemui HP Mas. Kalkulator apa itu? Komputer, metrik apa itu nggak bisa bakalan. Karena apa? Ya kehadiran Rasulullah akan itu kehadirannya di muka bumi ini loh melogikakan akal kita, mengejamatakan. Maka ada temunya sains teknologi. Makanya abad sains teknologi, Albert Einstein, Edward, pokoknya yang macam-macam itu kan setelah Rasulullah kan pengejamatannya. Karena kan ilmu
Nah, Iya, ilmu ini menarik karena apa? Peradaban yang masa depan ini tidak akan jauh-jauh. Mas Yudi nggak kemana-mana, jangan ngeklik HP, Iya. pesen tiket, pesen makanan, pesen nasi goreng, ketoprak, kayak pemirsa. Dan memang apa yang dipikirkan oleh baginda Rasulullah ini melampaui zamannya. Iya, Artinya orang tidak berekspektasi, loh kenapa sih setuju dengan undang-undang yang notabene merugikan Islam. ya. Teman-teman sudah bilang, tapi Rasulullah secara legowo ya, Iya. legowo dan berpikirnya ini tenang aja, tenang, pokoknya nanti kejadiannya akan itu Iya. gitu kan. Iya. Dalam artian gini, artinya kan Tidak satu, konfrontatif kita juga. kan nggak buru-buru ya. Kadang-kadang kan politik punya buru-buru. Iya. Kadang-kadang sekarang Indonesia nih ya. Wah, Indonesia kejadiannya Wah, begitu. buru-buru, pokoknya harus ini, harus ini, harus Jadi ini. gubernur pengen jadi presiden, sekarang trennya gitu kan. Nah, itu Jadi itu panglima TNI misalnya, wah kandidat presiden gitu kan. itu Iya. menarik. Nah, akhirnya Mas Yudi. Sangat pragmatis. Ya, betul. Nah, akhirnya kan ini masalah komunikasi. Kalau kita bicara gobral-gabul, ya, apa salahnya, apa bedanya? Kan sama aja ketika Rasulullah membiarkan itu, karena gobral-gabul ini menjadikan ilmu petuah, ilmu yang paling jitu strategi. Untuk apa ya, bergobral-gabul ya itu tadi. Seperti halnya orang Indonesia punya sejarah gerilya, gerilyawan, gerilya ya. Iya, Bergerilya itu kan gobral-gabulnya Hmm. dimunculkan. Karena apa? Kalau nggak digobral-gabulkan, gimana kan bergerilya? Betul kan? Iya, 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 iya. Ya, misalkan Ada gobral-gabul. getuk tular yang Iya, muncul getuk. secara sporadis di banyak Ya. kota, Iya kan? dan saat itu memang muncul seperti laskar-laskar ya, Laskar-laskar. di setiap kota ya kan. Belum ada HP loh masalahnya. Belum ada HP. Nah, makanya gobral-gabul itu perlu. Iya, Untuk iya. zaman tahan tradisionalnya ya mungkin gobral-gabulnya di HP. Nah, iya, itu saya kalau berpikir gitu, memang gini, Indonesia dalam konteks komunikasi sebetulnya karena rasa toleransi, kebersamaan. Di Jogja, Mas, itu angkringan itu jadi pusat informasi, ya kan? Sebelum ada handphone, Mas, handphone itu. Jadi update informasi yang terjadi di kota Jogja maupun nasional itu Ya, sampai nongkrongan yang angkringan gitu. Langsung dapat informasi macam-macam ya kan. Akhirnya memang menarik gini Mas. Indonesia memang sudah terlatih gitu. Gobral-gabul. Makanya terus saya istilahnya ngumpul nggak ngumpul, makan nggak makan ngumpul, apa ngumpul ya. Dalam artian gini, sering kumpul, sering serawung. Dan itulah kekuatan Indonesia karena serawungan ini. Makanya dalam benak kita, kalau di kota ini nggak ada serawungan, kok sayang. Padahal dulu basicnya Indonesia itu serawungan tradisional. Makanya harus kita ketemu ada gotong royong, ya kan? Ada gugur gunung, ya kan? Ada serawungan, tepuk apa pilar istilahnya ya, kayak kita mendirikan rumah bisa gotong royong rame-rame, terus bisa rame-ramenya itu loh Mas. Nah akhirnya apa? Bisa kenal silaturahminya ini. Silaturahmi, kamu siapa Medi? Jarak berapa kilo aja orang tahu. Oh iya, kalau ke desa itu beberapa Ya kan? tahun yang lalu, Pak rumahnya Pak di mana? Padahal kita masih melewati bukit, Iya. itu sudah kenal. Sudah kenal. Nah itulah Iya. yang menarik Mas Medi. Iya. Sehingga apa? Jadi diri kita kalau bisa jangan sampai hilang. Ya alhamdulillah ini ada gobral-gabul. Yang notabene ini sains teknologi, medsos, YouTube. Iya, YouTube. YouTube. Ya. Kita bisa begini, bisa untuk ya satu serangan, gobral-gabul. Jadi Ya kan? yang saya tangkap itu Informasi. kan ini kan Mas Agus menarik ke belakang tentang, saya nanya tadi tentang gobral-gabul, tetapi Mas Agus menjelaskan bagaimana strategi Rasulullah untuk bisa menarik kaum Quraisy ini masuk ke Islam itu dengan cara gobral-gabul. Ya, gobral-gabul. Gobral-gabul ya. Salah satunya gobral-gabul. Nah terus, wah coba enggak ya memang dalam artian untuk menyadap hidayahnya itu memang gobral-gabul harus ada. Dan yang menarik, setiap gobral-gabul itu mesti orang senang. Senang banget saya. Mudah-mudahan ya, kalau susah ya oke lah nggak apa, Iya. gobral-gabul susah. Karena bahasa Susah. kita juga coba kita rileks ya, dan kita tidak pada konteks penyampaian yang formal, Mas. Kita nggak seperti di seminar yang notabene mungkin sebagian besar rakyat yang melihat yang punya HP pun kan sekarang non sewu ya Mas, yang punya HP itu bukan kalangan atas lagi, rakyat kecil bahkan anak-anak TK sudah pegang handphone gitu Ya. ya. Artinya apa? Bahwa komunikasi yang kita coba sampaikan ini bagaimana sampai ke mereka itu dengan cara yang lebih bisa diterima. Ya. Begitu kan Mas?
Oke Mas Agus, ini penjelasan yang sangat panjang lebar, tetapi supaya Sangat ngawur. yang saya tangkap begini Mas. Ya, sekarang lebihnya pemirsa. Jadi saya tangkap begini, Nah, walaupun apa-apa bagaimana ada unsur yang sangat smart dan super humble dari figurnya Rasulullah ini, kita coba adopsi dengan istilah Gobral Gabrul. Iya. Ya, terima kasih pemirsa sekalian. Mudah-mudahan Gobral Gabrul kita tetap bisa memberi Eksis, ya. kasanah informasi, kasanah Ya, hiburan. berikan masukan nah. Enaknya sih ditonton sambil apa Mas, ngopi-ngopi gitu, Iya, jangan ngopi. sambil kerja gitu Mas. Kalau sambil kerja nanti malah salah-salah, Sambil layah-layah. sambil layah-layah itu menjelang Layah-layah. tidur malam begitu. Baik, kita akhiri ya Mas ya. Oke, boleh, dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Salam Gobral Gobral Gabrul.